Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semua bertemu di mata kuliah pengantar bisnis dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pertemuan, saya akan jelaskan tentang RPS, yaitu rencana pemberian semester selama 1 semester ya, dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu yang hari ini saya menyerahkan tentang RPS, terus overview-nya gambaran mata kuliah, dan di dalam RPS itu termuat bab-bab yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini, yaitu pengertian dan ruang lingkup bisnis, terus ekonomi dan bisnis, kepemilikan bisnis, manajemen dan eksekutif, administrasi kantor. Terus di 6 kali pertemuan kita akan ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester kita lanjut lagi dengan bab-bab berikut, yaitu tentang riset dan statistik dalam bisnis, tanggung jawab sosial dari bisnis, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan ditutup dengan materi yaitu kepemimpinan dan motivasi. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada bab pertama dari pengantar bisnis, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis. Di mata kuliah ini ada beberapa sub materi yang kita pelajari, subbab, yaitu pertama daya tarik bisnis, kedua pengertian bisnis, ketiga sejarah perkembangan bisnis, keempat mengapa bisnis penting, berikutnya klasifikasi bisnis, berikutnya fungsi dasar bisnis, berikutnya peluang-peluang yang disediakan oleh bisnis, dan terakhir tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis. Baik, jadi kita masuk pertama, yaitu bahasan pertama, yaitu daya tarik bisnis. Di daya tarik bisnis ini ada hal-hal yang harus kita belajar, itu ada faktor gaji dan tunjangan. Di tarik bisnis sendiri, yaitu dunia bisnis yang kita tekuni itu harus menjaga faktor kontinuitas usaha. Maksudnya usaha itu dia berjalan terus-menerus. Yang membuat landasan usaha kuat untuk menuju masa depan yang lebih baik itu perlu tantangan. Jadi faktor-faktor kontinuitas itu adalah pertama likuiditas, berikut solvabilitas, soliditas, rentabilitas, dan kredit worthiness. Baik, kita masuk ke pengertian bisnis. Banyak sekali pengertian bisnis, tapi saya ambil beberapa saja. Di sini bisa adik-adik mencari pengertian yang lain. Yang saya tampilkan di sini yaitu bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan apa? Kebutuhan sehari-hari, sandang pangan, dan lain-lainnya. Berikut, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dicontohkan sini seperti bisnis Indomie ya, bisnis Menggurita, ada seperti itu. Jadi seperti itu. Berikut lanjut sejarah perkembangan bisnis. Di sejarah ini ada 3 tahapan. Pertama di tingkat keluarga. Berikut ada revolusi industri. Selanjutnya adalah bisnis digital. Sekarang ini kita berada di bisnis digital. Nah, kalau tingkat keluarga dulunya itu cuma ada
di satu keluarga tukar, ada barter, tukar guling. Nah, habis itu revolusi industri dimulai dengan petani menggunakan alat-alat sudah bukan petani tapi alat-alat di pertaniannya. Berikut kalau bisnis digital seperti sekarang, kita memesan barang, tinggal seperti saya contohkan kemarin ada COD dan lain itu bisnis digital. Tinggal klik, sudah. Jadi bisnis digital. Berikut, mengapa bisnis penting? Bisnis itu penting kenapa? Nah, ada 3 hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, memperoleh keuntungan. Nah, di poin pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan, saya ingin bertanya. Saya menjawab ya. Dia memenuhi kebutuhan dan keinginan. Saya bertanya, apakah kebutuhan dan keinginan itu sama? Kalau sama, jelaskan. Tidak sama, jelaskan. Coba dijelaskan. Jadi saya ingin menjawab dengan kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Karena kebutuhan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, tapi keinginan itu hanya sekedar nafsu inginkan sebentar saja, tidak seorang itu setelah itu masih tidak dibutuhkan lagi. Berarti berbeda ya. Mungkin ada jawaban lain dari Darus? Benar. Saya kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan merupakan suatu bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Sedangkan keinginan adalah suatu segala kebutuhan yang berlebih terhadap suatu yang dianggap kurang. Oke, sudah dengar semua. Berarti kita bersepakat kebutuhan dan keinginan tidak sama. Berarti kebutuhan itu harus didahulukan. Nah, keinginan setelah terpenuhi dulu baru bisa keinginan yang dipenuhi ya. Oke, jadi bisnis itu juga membuka lapangan pekerjaan. Seperti kalau kita membuka toko pasti ada karyawan-karyawan. Terus membuka rumah makan pasti juga ada karyawan-karyawan. Jadi bisnis itu membuka lapangan pekerjaan. Bisnis itu memperoleh keuntungan atau laba. Itu yang diharapkan. Tapi dalam perjalanan hati-hati, tidak semua bisnis bisa untung, ada merugi. Jadi harus dimanage dengan baik kalau berbisnis. Oke, lanjut. Ada kelas bisnis, ada klasifikasinya. Dari usaha pertanian, ada produksi bahan mentah, ada pabrik atau manufaktur, ada konstruksi, ada usaha perdagangan besar dan kecil, ada transportasi dan komunikasi, ada usaha finansial dan asuransi, real estate, ada usaha jasa, ada usaha yang dilakukan pemerintah. Saya mau bertanya, silakan yang tahu jawab angkat tangan ya. Di antara klasifikasi bisnis itu, apakah semua ini ada di Tidore, di daerah kita tercinta? Maksudnya semua atau ada beberapa? Ada semua. Kalau ada semua, contoh di usaha jasa, siapa yang bisa contohkan usaha jasa? Jasa. Oh, perempuannya tadi kan, ya, silakan. Ya, menjahit saja. Iya. Lain bisa bertambah yang jasa lain bisa. Gunting-gunting rambut kita ke salon di Tugu Lufas itu tadi. Pasar Salimillah. Oke, lanjut. Berarti saya beberapa jawaban dari teman-teman, dari adik-adik. Saya berharap semua sudah paham ya. Walaupun beberapa yang sudah menjawab. Ya, berikut fungsi dasar bisnis. Pertama, mencari bahan mentah. Kedua, merubah bahan mentah. Ketiga, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Selanjutnya, peluang-peluang yang disediakan bisnis. Pertama, mendapat pekerjaan yang layak. Kedua, mendapat kepuasan dari pekerjaan. Ketiga, mendapat tantangan dan harapan buat masa depan. Tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis. Seperti saya bilang tadi, tidak mulus. Berarti bisnis mendapatkan laba, tidak seperti itu. Melalui tantangan-tantangan, yaitu tantangan produktivitas, tantangan kualitas, tantangan pasar global. Lanjut. Saya rinci sedikit mengenai tantangan produktivitas. Kemarin diklaim oleh Cina, ya. Ternyata berarti merasa ini produk kita. Makanya harus
kekhasan, kekhususan dari produk itu, sehingga itu memang punya kita. Itulah contoh dari tantangan pasar global. Yang belum paham benar silahkan baca-baca. Sekarang ini kan banyak ada perpustakaan, ada lain-lain. Silakan lebih detail dipelajari supaya bisa paham di materi kita itu, materi kita hari ini, ya. Insya Allah harapan saya seperti itu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengalokasikan sumber yang terbatas, sumber daya ya, untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas di sini berarti dia harus memperhatikan sumber-sumber daya apa untuk keperluan produksi. Contoh, kalau produksi dari ban yang kita pakai sehari-hari, ban mobil atau ban motor, itu dari awalnya apa? Berarti dari karet. Jadi perkebunan karet, terus ke perusahaan, terus ke distribusi besar. Nah, itu namanya distributor, terus ke eceran. Pedagang eceran baru kita konsumsi dalam bentuk ban. Jadi tidak mungkin kita langsung ke distributor. Kita ke tadi pengecer. Jadi perusahaan pengecer, nah kita membeli ban bentuk ban mobil atau ban motor. Kalau sistem ekonomi sendiri adalah struktur organisasi masyarakat yang berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu tidak akan terbatas. Sudah dapat ini mau ini, sudah dapat ini mau ini. Sudah ada motor mau mobil. Sudah ada mobil sampai mau jadi ada pesawat saja dan lain-lain. Jadi memang itu kebutuhan yang sudah ada. Sepatu ini mau yang ini, mau yang itu. Sudah ada tas lebih mapan mau yang bermerek. Jadi memang tak akan habisnya sampai titik yang jenuh atau kita sudah tidak bisa lagi, yaitu. Jadi kita berusaha harus mencari keseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan kebutuhan sumber yang terbatas. Di sistem ekonomi sendiri ada 3 sistem, yaitu kapitalis, komunis, sosialis. Kalau kapitalis sendiri yaitu tokoh kapitalis yaitu Adam Smith ya, Adam Smith, kapitalis. Berikut kalau komunis adalah tokohnya itu tokoh komunis yaitu siapa tadi saya bilang? Komunis. Siapa? Enggak, besar-besar apa? Iya. Ya, berikut kalau sosialis sendiri yaitu sistem yang berada di antara 2 sistem, di tengah, kapitalis dan komunis. Itulah sistem sosialis. Di dalam hubungan bisnis dengan masyarakat itu ada 2 istilah, yaitu rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga perusahaan biasanya disingkat RTP dan rumah tangga konsumsi biasa RTK. Di bisnis sendiri ada badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah suatu lembaga yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola dan menghasilkan barang maupun jasa. Jadi badan usaha di sini banyak. Seperti di kota kita tercinta ini banyak. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, badan usaha yaitu contohnya ada CV apa? CV 3 Putri. Saya sebenarnya biasa menamakan identitas dari keluarga. Nah, tempat di mana badan usaha itu 3 putri atau 4 putra atau lain-lainnya itu nama perusahaan. Jadi di perusahaan itu istilahnya ada kolom-kolom perusahaan, tahapan-tahapannya. Tadi saya ada singgung di depan
sedikit mengenai itu, yang contoh ban motor tadi. Di sini saya lebih detail menjelaskan ada kolom-kolom perusahaan atau tahapan-tahapannya. Pertama, di contoh sini perkebunan karet, berikutnya perdagangan pembelian, selanjutnya industri ban mobil, selanjutnya perdagangan besar ban, berikut perdagangan eceran, terakhir konsumen yang mengkonsumsi, dinamakan konsumen. Jadi kalau di sebuah perkebunan karet menghasilkan karet, yang biasanya pohon karet terus kita biasa itu diambil, dipotong pohonnya, diambil karet, itu di perkebunan karet. Terus ada perdagangan pembelian. Terus di industri ban mobilnya ini sendiri, yaitu bahannya itu karet. Terus di perdagangan besar ban itu biasa disebut distributor perdagangan besar. Nah, dari perdagangan besar itu ada beberapa perdagangan eceran. Biasa disebut itu di kota-kota besar, perdagangan ecerannya di kabupaten kota atau di provinsi. Perdagangan besar itu di pusat biasanya. Nah, jadi dia ke perdagangan eceran, nah tiba pada terakhir yaitu konsumen kita yang memakai jasa dari awalnya karet itu. Di ilmu ekonomi itu ada namanya holding company. Holding company itu ada akuisisi, berikut menyerahkan pemilikan perusahaan kepada satu perusahaan, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri, terakhir mendirikan perusahaan baru. Nah, akuisisi itu ada perusahaan, saya mau membuat perusahaan, tapi ada perusahaan yang dalam perjalanannya sedikit-sedikit ada kendala di pendanaan dan lain-lain. Nah, akuisisi ini, saya kalau membuat perusahaan baru, lebih baik saya akuisisi karena saham, dihitung saham. Jadi ada saham, saya bergabung, saya ada saham 50%, 60%. Biasa kalau akuisisi itu sahamnya di atas 50%. Berikut, menyerahkan pemilikan perusahaan kepada satu perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan, kita menyerahkan, ada perusahaan yang mengatur beberapa perusahaan. Jadi ada perusahaan induk, ada di bawahnya yang dia mengatur. Jadi tergabungnya beberapa perusahaan, tapi ada yang mengatur. Itu yang dimaksud dengan menyerahkan pemilikan perusahaan kepada satu saja perusahaan. Dia yang satu saja, ada beberapa, tapi ada satu yang mengatur. Ketiga, melepaskan unit usaha menjadi perusahaan baru yang berdiri sendiri. Jadi ada beberapa perusahaan di perjalanan, lepaskan saja dia sendiri. Jadi namanya juga berubah, kepemilikan juga berubah, yang lain bergabung dia sendiri. Nah, terakhir, ketika ada perusahaan yang sudah begitu baik dalam pengelolaan dan anggarannya, itu dia mendirikan perusahaan baru yang lain. Jadi contoh, saya mempunyai toko besar, saya membuat perusahaan baru, yaitu usaha kuliner, seperti itu. Jadi mendirikan perusahaan baru. Di dalam perjalanan bisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti tadi dijelaskan bahwa mendirikan bisnis ujung-ujungnya apa? Mendapatkan laba, untung atau laba. Ternyata tidak seperti itu, tidak segampang itu. Dia ada risiko bisnis. Disebabkan apa risiko bisnis itu? Mengapa ada risiko bisnis seperti itu? Ada selera konsumen yang berbeda di saat yang ketika perusahaan melihat, oh ini ada produk banyak-banyak. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Ada perubahan permintaan, tidak berselera lagi dengan motif itu atau barang itu, akhirnya ada risiko rugi. Berikut perubahan konjungtur. Ada permintaan, dia tidak naik terus. Ada titik jenuh yang akan dia menurun. Itulah konjungtur seperti itu. Jadi dia tidak permintaan naik terus, tidak. Dari konsumen. Ada di titik jenuh ini dia turun. Itu konjungtur. Ada juga persaingan. Di dalam bisnis kan bukan kita saja yang berbisnis satu, ada beberapa perusahaan yang sama jenis produknya. Itu persaingan. Jadi kita harus membuat hal-hal lain yang walaupun sama produksinya, kita beda. Jadi konsumen bisa memilih kita sebagai produsennya di persaingan ini. Jadi ada hal-hal yang beda dengan perusahaan lain.
Jadi biasa contoh kalau hal-hal yang kecil-kecil saja, kayak orang berjualan makanan harus dibeli ke sana, kita beli bisa diantar. Telepon saja, itu salah satu persaingan yang kita buat beda dengan perusahaan lain. Nah, kalau dan lain-lain itu ada masalah-masalah dari ada pajak dan lain-lain yang mempengaruhi, yang membuat ada risiko bisnis seperti itu. Lanjut, hubungan bisnis dengan pemerintah. Yang jelas bisnis tidak akan terlepas dari pemerintah. Dalam berbisnis, pemerintah akan campur. Sebagai apa? Pertama, sebagai pengatur dan pemaksa. Kedua, sebagai konsumen. Ketiga, sebagai saingan. Berikut sebagai pemberi subsidi. Jadi itulah hubungan bisnis dengan pemerintah. Kalau pengatur dan pemaksa maksudnya bagaimana? Nah, pengatur dan pemaksa ini itu pemerintah mengatur hubungan bisnis ini dengan apa? Undang-undang atau biasa disebut regulasi. Jadi kalau tidak diatur, harus diatur. Kalau tidak akan bisnis berjalan tidak seperti yang diharapkan. Harus ada regulasi. Begitu. Terus hubungan bisnis dengan konsumen, ya sebagai konsumen dia mengatur hal-hal lain. Dan sebagai saingan sama, terus terakhir dia memberi subsidi. Contoh subsidi ini yaitu di hal minyak ya, minyak diberi subsidi. Terus kalau yang paling nyata itu pupuk. Pupuk itu pupuk Sriwijaya itu bukan harga seperti itu. Jadi ketika sebagai pemberi subsidi harga pupuk kita beli 5.000 itu bukan 5.000. Itu sudah disubsidi sebenarnya mungkin 20.000 seperti itu. Dalam bisnis ada bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perusahaan perseorangan, ada firma, ada CV, ada PT, ada koperasi, ada yayasan. Perusahaan perseorangan seperti PT 3 Putri, PT 4 Putra, PT Seroja, PT apa gitu. Jadi perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang apa? Itu perusahaan perseorangan. Terus firma itu kalau kita di sini belum ada firma, tapi di Ternate ada firma Agung. Nah, itu firma Agung itu dia distributor. Dia beras yang beras dengan berbagai merek itu biasa dari yang toko-toko itu biasa ke firma. Ya di Ternate ada firma. Terus ada CV banyak di Tidore. CV bergerak dalam bidang konstruksi. CV dan PT hampir mirip. Cuma PT-nya lebih besar, dia punya kualifikasi dari CV. Seperti pekerjaan konstruksi yang kita lihat itu CV juga ada penamaan. CV ada PT Arafat, ada CV Indah Permai dan bergerak dalam bidang konstruksi. Terus koperasi ini banyak. Koperasi banyak. Rata-rata di tiap bulan ada koperasi. Koperasi dalam bentuk simpan pinjam banyak dia bentuk. Nah, kita di Tidore ini yang membanggakan koperasi, ada koperasi yang bisa menjadi bank koperasi. Jadi koperasi simpan pinjam bisa menjadi bank pembiayaan bobato. Itu kebanggaan kita jadi koperasi. Jadi rata-rata koperasi yang bergerak itu koperasi simpan pinjam. Di universitas kita juga ada koperasi. Nah, terakhir yayasan seperti yayasan Universitas Nuku yang membuka universitas itu yayasan Nuku membuka Universitas Nuku yang sekarang kita kuliah gitu. Jadi itu adalah bentuk kepemilikan bisnis dari perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, koperasi dan yayasan. Tadi saya sudah jelaskan perusahaan perseorangan yaitu seperti yang dimiliki satu orang. Ciri-ciri perusahaan itu pembentukannya cukup mudah. Pemilik perusahaan ada perseorangan, modal tidak terlalu besar. Sistem atau pengelolanya cukup sederhana, tugas serta tanggung jawab tidak terbatas, keberlanjutan usaha tergantung pada pemiliknya, nilai tambah atau nilai perjuangan relatif kecil, perusahaan perseorangan bisa ditransfer kapan saja. Nah, firma yang tadi saya sudah jelaskan, yang tadi di Ternate itu firma dagang dan ada dua, ada firma non dagang. Berikut CV sudah dijelaskan tadi. PT sama
Nah, kalau perusahaan PT itu Kimia Farma, PT Telkom, PT Garuda Indonesia yang pesawat Garuda dan sebagainya. Nah, koperasi sudah. Kalau terakhir tadi saya bilang contoh yayasan kita, ada juga yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Yayasan Panti Sosial, Yayasan Insan Muda Mulia, Yayasan Obor Berkah Indonesia, ada Indonesia Toys Sky Foundation, ada Habibie Center, itu juga ada yayasan, dan tentu yayasan. Baik, adik-adik, tolong perhatikan. Setelah saya menjelaskan panjang lebar dari tadi A sampai Z, sekarang kita tiba pada kesimpulan dari pelajaran mata kuliah kita hari ini, yaitu pengantar bisnis. Pada kesimpulan, jadi betapa pentingnya materi pengantar bisnis. Jadi dari mulai pertama daya tariknya, terus perjalanan pembentukannya yang diharapkan bisa mendatangkan laba ternyata penuh risiko, terus bentuk-bentuk kepemilikannya. Nah, kita sudah pelajari, jadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Dan pengantar bisnis ini dalam kehidupan sehari dipakai ilmunya ini. Jadi interaksi kita di masyarakat ada kaitan dengan pengantar bisnis. Dari mulai daya tariknya, terus pengertian bisnis ini kan kita sudah tahu. Terus saya sudah jelaskan tentang sejarahnya dari mulai keluarga, terus sampai di mengglobal ya. Terus peluang-peluang yang disediakan dan tantangannya. Nah, peluang-peluang tadi sisa bagaimana kita menangkap dengan baik kira-kira bisnis apa yang bisa menguntungkan dengan risiko-risiko yang kecil. Jadi bukan saja dia orang bikin ini kita bikin, tidak. Jadi saya berharap yang diterangkan tadi bisa paham, bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya bisnis ini. Tinggal bagaimana kita sendiri, apalagi sudah pelajari manage bagaimana bisnis itu supaya mendatangkan laba bukan merugi, dengan peluang-peluang yang disediakan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti itu. Jadi harapan saya demikian, bisa dimengerti, dan kalau yang belum dimengerti tinggal dipelajari lagi supaya lebih paham. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.